utama. Jika kita ingin bahagia, kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, mertua, kakek nenek, minimal tidak membuat orang tua, mertua, kakek nenek sedih, apalagi marah. Para orang tua, para mertua, kakek nenek, jika ingin disayang sama anak, mantu, cucu, dan keluarga, harus selalu berpikir yang baik, bicara yang baik, bertingkah laku yang baik, memiliki kesabaran yang baik, dan memberi contoh yang baik-baik. Jika kita ingin bahagia, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal diam. Lebih baik lagi belajar dan laksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Sucikan pikiran atau batin. Kanti paramang tapo titika, ibanang paramang wadatibya. Sang Buddha bersabda, kesabaran adalah cara praktek pertapa yang paling baik. Kesabaran adalah pengendalian diri yang paling baik. Nibbanalah yang tertinggi dari segalanya. Sabba papasa akarana, kusalasa upasan pada, sajita priyodapana, etang budaya sasana. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Sucikan pikiran atau batin. Itulah intisari ajaran para Buddha. Jika kita ingin bahagia, kita harus berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, bertingkah laku yang baik-baik, mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik. Tidak mencontoh, tidak mengikuti yang tidak baik, tetapi harus mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik. Berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik, memiliki pengendalian diri yang baik, memiliki kesabaran yang baik, dengan keyakinan kepada Tuhan yang Esa dan Tiratana Buddha Dhamma dan Agamanya. Kita berharap semua makhluk selalu berbahagia dengan mengucapkan Sabya Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Yang kita hormati Direktur Utama Pendidikan Perkumpulan Kuntekyo, Bapak Edi Kurniawan STMM. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMK Budi, Ibu Afrida Yakti SPT MPD. Boleh bantu tahu ibunya yang mana? Oh ya, tak apa-apa. Ya, pantas sekalian mau kenalan. Nah. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Budi, Bapak Bobo Catur Setio SPD. Yang kita hormati Koordinator Kesiswaan dan Visual Dr. Andes Setiabudi. Ini sudah lama, seingat Pantai lebih dari 20 tahun yang lalu kenal Pak Budi.
Pak ini juga beberapa kali kita sudah ketemu. Anak-anak yang kita hormati, seluruh guru unit SMK, SMP, Budi, dan anak-anak yang Bante sayangi. Ini kelas apa ya? TK SD ya? Oh, SMP sama SMK, jadi udah besar-besar lah ya. Apa masih anak-anak? Nah, kadang-kadang memang agak repot nih. Dibilang anak kecil nggak mau. Kalau sedang tinggal lakunya nggak tertib, nggak tenang, dibilang dewasa. Ada yang sudah pinter, duduknya tertib rapi. Makanya dari itu Bante minta izin kepada semua, ya terutama ke Pak Budi, Pak Edi ya, Pak Edi dan kepala sekolah dan Pak Budi dan semua guru. Bante minta izin, kita buat kesepakatan. Kalau yang duduknya udah tertib, udah tenang, itu bagus. Kalau yang duduknya belum tertib, belum tenang, harus ditertibkan. Kalau Pak Budi, Bante nggak pakai Pak Setia, akrabnya Pak Budi dah. Apa Pak Setia? Pak Budi aja. Jadi Pak Budi aja ya. Kalau Pak Budi berdiri di jalan-jalan itu orang enak. Jadi Bante minta tolong anak-anak kita buat kesepakatan. Yang duduknya tengok kiri, tengok kanan, apalagi ngobrol, duduknya nggak cocok. Kalau di antara teman-teman, jadi nanti duduknya yang cocok pas di sebelah Bante. Jelas semuanya? Di samping kanan Bante masih lega, di samping kiri Bante masih lega. Jadi siapapun yang nggak tertib, tengok kiri kanan, yang ngobrol, duduknya pindah kemana? Ke depan. Kalau belakang enak, apalagi di aula. Wah, sebelum kamu remaja sekarang, itu pernah. Jadi kita TST, tahu sama tahu. Waktu Bante jadi guru, enak. Yang bisa nyontek hebat. Termasuk waktu Bante jadi dosen. Bante berdirinya tidak di depan kalau ulang. Apalagi ujian waktu Bante ngajar siswa, UTS apalagi UAS, Bante duduknya nggak di depan, Bante berdirinya di belakang. Biar enak melihatnya. Anak-anak jelas? Yang di kanan, kiri, depan, tengah, belakang, yang ngobrol, duduknya pindah. Ya, sebelum Bante sharing dhamma, apalagi nanti ada yang khusus buat kamu semua. Bante senang kalau lihat polisi, tentara, dimanapun berada. Sayangnya umat Buddha sedikit yang jadi polisi, tentara. Pak minta izin ya, Pak Edi, Ibu Aprida, Pak Bowo, Pak Budi. Ini kalau Bante, kalau di luar panggil namanya. Kalau sedang gini panggil Bapak Pak Kevin. Nggak usah 1 jam, nanti Bante cuma senyum aja. Ya, maksimal 5 menit. Silakan Pak Kevin.
Pas, boleh berdiri. Mungkin kalau di luar ada yang panggil, mungkin yang gadis-gadis ini, rata-rata gadis ya. Mungkin tanya, siapa yang ganteng ini? Udah punya pacar belum? Infonya sih belum. Silakan. Bapak izinkan berdiri. Ya. Ngobrol semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Matre sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbincang-bincang pada adik-adik sekalian. Yang saya hormati Direktur Utama Pendidikan Bontekview Bapak Edi Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Kedua Kepala Sekolah SMK Budi Ibu Afridayati SPT MPD. Selanjutnya Kepala Sekolah SMP Bowo Bapak Bowo Catur Seiko Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya Koordinator Kesiswaan dan Terdisiplin Siswa Bapak Dr. Andes Setiabudi. Perkenalkan diri, nama saya Kevin Firenando. Saya sekarang sedang pendidikan di Akademi Kepolisian di Semarang. Saya asalnya dari Bandung. Salam kenal dari saya. Di sini semuanya pada SMP atau SMA atau SMK ya? Jadi kalau ngomong di Akademi Kepolisian ini yang Buddhis itu cuma saya doang, karena mungkin dari Buddhis, dari agama Buddhis itu jarang mau jadi polisi ya. Mungkin rata-rata mau jadi bisnismen, kedokteran atau cita-cita yang lain yang jauh di pemerintahan. Kalau di angkatan darat itu juga ada yang angkatan saya satu Buddhis juga, dia orang Palembang. Terus untuk yang di angkatan laut ada juga satu angkatan saya di asalnya Natuna, dari Pulau Natuna. Jadi untuk kepolisian, akademi TNI itu untuk yang Buddhisnya itu sangat dikit. Di Akademi Kepolisian itu sendiri terakhir yang Buddhis itu angkatan 2012. Dan selanjutnya saya baru masuk lagi 2024. Saya harap adik-adik yang mau bercita-cita jadi polisi atau pegawai pemerintahan, silakan daftarkan diri, mempersiapkan diri dengan baik, dan jangan takut kalau misalnya kayak takut yang Buddhis nih, takut kayak aduh saya Buddhis minoritas, susah untuk masuk. Enggak, itu enggak menjadi sarana untuk kita menjadi menggapai cita-cita kita. Jadi ada yang mau di bidang pemerintahan tuh walaupun agama Buddhis bisa masuk. Contohnya kayak saya dan teman saya, walaupun saya baru masuk di tahun ketiga, jadi saya coba 3 tahun. Tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga baru masuk. Walaupun itu tapi tetap intinya masih bisa masuk walaupun agama Buddhis. Selanjutnya kalau di sana tuh orang-orangnya sangat menghormati kita. Jadi kayak saya kan agama Buddhis sendiri, jadi tiap minggu kita melihara. Nah itu disediain kendaraan untuk berangkat ke wihara disediain, untuk kembali ke wihara disediain. Jadi untuk teman-teman
Jangan takutlah kalau namanya Buddhis. Untuk sarana beribadah tetap dikasih sama pemerintahan gitu. Jadi jangan takut untuk masuk di lingkungan pemerintahan. Sekian dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Kevin ya, tanpa ada mami, papinya juga dan adiknya ya. Dan ya Bapak Ibu harap maklum baru belajar ya. Sebelum Bante sharing, Bante memberi salam buat kita semua karena gabungan dari bermacam-macam keyakinan agama. Sebelum Bante sharing peringatan Asadar, Bante ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam cinta kasih dan kasih sayang untuk kita semua. Bante minta izin ya Bapak Ibu, Bante sampai dari Pusdiklat Kebun Kebajikan, jadi kebun dan tempat meditasi dari Sukabumi. Dan udah beberapa hari Bante kurang istirahat dan kesepakatan kita yang tengok kiri kanan dan yang ngobrol itu dia pindah ke depan yang karena Bante juga senang bisa sharing-sharing dan lebih senang berdiri. Minta izin Bapak Ibu biar lebih kelihatan. Nah, jadi termasuk yang kanan juga nih kalau ngobrol. Halo. Nah, kalau ada yang ngobrol di kanan Bante juga termasuk kamu, itu dia pindah termasuk fotografer. Nah, kalau ngobrol duduknya pindah. Dan Bante juga waktu remaja suka fotografer. Ya, jadi kita seprofesi juga. Nah, apalagi guru-guru ya. Ya Bante berharap semoga di antara kamu jangan jadi contoh yang pertama baik yang putra putri bagi Bante semuanya sama ya. Dan khusus seperti yang telah kita ketahui Hari Raya Agama Buddha ada berapa? Ada 4. Yang pertama Wesak, Asada, Katina, Dhamma Puja, Imlek. Bukan kalau Imlek bukan hari raya salah satu agama, tapi perayaan menyambut musim semi ya. Anak-anak, makasih Pak Budi, Ibu Ayu ya, tadi namanya Ibu Ayu ya. Nah, duduknya dipindahin ke tengah dulu. Ya, makasih. Ketika Bante diam, berarti ada ngobrol. Ini kesempatan Bante diam. Kalau ada di antara Bapak Ibu dan anak-anak semua yang telah belajar agama Buddha, tentu telah belajar Guru Agung Buddha Gautama atau Shakyamuni Buddha untuk mencapai tingkat Buddha tentu tidak mudah.
Beliau berjuang 6 tahun di hutan Uruguela. Itu sangat luar biasa sekali. Beberapa hari tidak makan, tidak minum, yang tadinya tubuhnya sispek, keren, namanya pangeran, yang serba lengkap, serba ada. Setelah meninggalkan keduniawian, bukan karena ribut sama orang tua, mertua, sama istri, sama keluarga, siapapun, tapi karena cinta kasih dan kasih sayang. Beliau tinggalkan istana untuk mencari obat bagaimana mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Secara singkat, ingatan asalnya memperingati khotbah pertama Sang Buddha di Taman Nusa Isipakana di hadapan 5 orang pertapa yang dikenal Pancawagya, namanya kodamnya Wapa Asaji Manama dan Rakyat. Dan sang asada juga lengkaplah Iratana, Buddha, Dharma, dan Arya Sangha. Dan pada saat ini Bante khusus akan membawakan Kalama Sutta. Kalama Sutta menceritakan ketika Sang Buddha datang ke suatu daerah yang dikenal sebagai Desa Kesakutta, dikenal kaum Kalama. Yang kau simpan siapa ya? Namanya yang gerak-gerak. Ya, kami yang bergerak-gerak. Tengok. Ya, kalau kamu nggak maju, Pak Budi sedang datang ke depan nih, Pak. Terus Pak, terus Pak. Terus. Ya dikit lagi Pak. Oke Pak, maju lagi. Itu yang kasih hitam. Ya. Aduh. Ini wajahnya ganteng pakai kalung. Siapa namanya? Kenzo. Oh, Kenzo. Kalau begitu baik Kenzo. Oke. Ngadepnya ke Bante. Kalau ngadep ke depan, maaf ya, kadang-kadang teman wanita kamu duduknya kurang sopan. Jadi nengoknya ke Bante. Beneran Kenzo? Ini Kenzo ganteng nih. Wah. Tapi ini bagus lagi kalau rapi. Nanti setelah Kenzo jadi Kenzi nih yang wanita. Ya, Bante lanjutkan ya. Ketika Sang Buddha sedang ada di Kesakutta, masyarakat pemimpin tempat itu yang mendengar Sang Buddha datang ke daerah mereka sangat senang dan bahagia. Banyak sekali yang datang kepada Sang Buddha. Ada yang memberi salam Anjali, karena di India salamnya Anjali, ya, salamnya Anjali berangkapan kedua telapak tangan. Ya, ada yang sungkem, ada yang langsung duduk saja. Ketika mereka sudah kumpul, pemimpin masyarakat di daerah situ bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, kami ini bingung. Banyak sekali orang-orang yang datang ke daerah kami mengatakan ajaran yang paling benar, ajaran yang lain salah. Begitu juga datang yang lain. Kamu jangan pikir Bante nggak tahu dengan sembunyi di belakang punggung teman kamu. Ya, ini peringatan. Banyak sekali yang datang ke daerah kami mengatakan ajaran yang paling benar, ajaran yang salah.
Ada yang menjelaskan ajarannya, ada yang tidak. Selalu mengatakan yang lain salah, ajaran yang benar. Kami jadi bingung, kami jadi ragu-ragu. Siapa di antara mereka yang benar, siapa yang salah? Dengan cinta kasih dan kasih sayang Sang Buddha mengatakan, ya, ajaran mereka yang salah, ajaran yang saya yang benar. Tidak demikian. Tapi Sang Buddha mengatakan, siapapun yang mengajarkan ajaran agama, dimanapun ajaran itu diajarkan, ketika ajaran itu setelah dipelajari, dianalisa, dibuktikan dengan kebijaksanaan, bisa mengurangi keserakahan, kebencian, kegelapan batin atau kebodohan batin, menambah kebahagiaan, menambah kebijaksanaan, menambah kesabaran. Itu yang benar. Tetapi kalau ajaran itu setelah dipelajari, dianalisa, dipraktekkan, menambah keserakahan, kebencian, kegelapan batin, lebih emosional, suka marah-marah, itu tidak benar. Pak Budi minta tolong satu murid. Tadi Pak bilang tidak boleh tengok kiri kanan. Ya, yang kacamata. Tadi tepuk-tepuk punggung temannya. Ya, di kanan, ya. Ya, yang kacamata. Itu tuh yang sembunyi tuh. Tadi yang dari Pak Budi. Munduran dikit Pak Budi. Mundur. Oke. Tadi yang tepuk-tepuk tangannya, temannya. Bukan. Ini Pak Budi nih. Dia diam aja. Dia langsung diam. Kacamata. Aduh, pantai parah nih dah. Iya, kamu. Tadi tanggung jawab. Tadi yang mana? Yang tepuk-tepuk tangannya. Yang tepuk-tepuk teman itu mana? Berdua. Iya, dua-duanya. Oke, dua-duanya. Oke. Ya. Kamu duduk di belakangnya. Oke. Nama kamu siapa? Aku Miyuki. Dari masih ada keturunan kita? Oh enggak. Korin. Dari Jepang juga? Oh enggak. Korin geseran, yang satu depan satu belakang dan sebelahan. Kasih jarak. Ya Korin munduran dikit. Lagi. Terus. Oke. Enak ya kamu pakai. Karena pantai sayang, jadi kalau yang nggak bisa diem, maju ke depan. Pantai lanjutkan. Mungkin ada yang bilang, gurunya bukan guru saya, pantai anak lu ada di pohon. Kalau nggak bisa nyontek, ya baik. Pantai lanjutkan. Jadi siapapun yang mengajarkan, dimanapun ajaran itu diajarkan, setelah dipelajari, dianalisa, dibuktikan menambah kebahagiaan, mengurangi keserakahan, kebencian, kegelapan batin, menambah kesabaran, menambah kebiasaan, itu benar. Tapi kalau menambah keserakahan, kebencian, kebodohan batin, suka marah-marah, itu tidak baik. Sang Buddha juga bilang, jangan mudah mengikuti tradisi, karena enggak semua tradisi baik. Kurang lebih 20 tahun yang lalu banyak pernah baca di majalah atau buku nasional geografi edisi Indonesia, itu dimuat satu tradisi di satu negara. Kalau ada orang kaya raya meninggal dunia, pembantu setianya harus minum racun untuk mendampingi.
pembantu yang baik, semuanya harus menurut. Ini tradisi yang tidak baik. Ya karena waktunya terbatas, jadi standarnya, ukurannya kita harus paham. Seperti kalau kita mau mengetahui berat satu benda harus pakai apa? Bukan meteran, timbangan. Kalau jarak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan benar alat ukur yang paling kecil inci, senti, meter, kilometer dan seterusnya. Jadi kita harus benar-benar punya kepandaian, punya kebijaksanaan, punya analisa yang baik. Semua agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ada berapa? Ada 6. Agama apa? Muslim, kitab sucinya Al-Quran. Terus Kristen, Katolik atau Protestan? Sama aja kitab sucinya Al-Quran. Kalau agama Konghucu Susi, betul ya? Susi. Pasti benar karena batin TK SD di setiap bakti. Setiap bakti sekolah yang di bawah naungan perkumpulan UTU juga, ya. Jadi batin juga pembelajarannya ajaran Nabi Konghucu dan yang lainnya juga agama Buddha. Kalau itu kita sucinya Weda. Kalau agama Buddha kitab sucinya udah semua belum? Ada. Nah, semua 6 agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia ini semuanya bagus. Tapi memang ada beberapa penganut mau agama apapun juga itu ada yang baik-baik banyak, ada sedikit yang nggak baik. Oke, banyak pesan so ikuti yang baik-baik. Nah, ada tradisi yang bagus yang patut dilestarikan. Tradisi apa? Hari raya. Mau hari raya agama apapun disambut dengan penuh sukacita. Yang paling senang siapa? Anak-anak. Terutama dapat angpao. Semua anak-anak yang kurang lebih ada 700 yang ada di ruangan ini, pas hari raya apapun juga, kalau yang mau dapat angpao, tarik banting. Kalau nggak ada di sekolah wisata, Bantin tinggal di Pustika Kebun Kebajikan, Sukabumi. Jadi yang mau apa, Bantin siapin. Mau? Ampaunya saja? Ya, ampaunya saja. Langsung teman kami bilang, sama isinya dong. Oke, istrinya yang kecil, yang sedang apa yang besar? Baik, kalau yang besar daun sokun, yang panjang daun pisang, yang sedang daun mangga, yang kecil daun terong. Semua pohon itu banyak di sekolah wisata dan Pustika Kebun Kebajikan. Tapi Bante paham lah yang disukanya apa. Kalau RP titik-titik, wah, Bante angkat tangan. Kalau pasang isinya, semuanya daun, siap. Bante lanjutkan, ya. Air putih, bahasa Jawanya apa? Banyu. Yang halusnya toyo.
Nggak percaya nanti tanya Pak Budi, Ibu Ayu yang dari Jogja. Tadi Bante perkenalan Bapak Ayu. Bahasa Sundanya tai bodas, harus ya tai kanan. Bahasa Inggrisnya pinter. Bahasa Mandarinnya, bahasa Arabnya Al-Jam-Jam. Air putih bahasa Arabnya ma'un atau alma. Bante belajar sama Ibu Dina yang ajar sekolah berwisata. Kalau informasi salah pasti nggak benar. Nanti tanya Ibu Bapak Guru yang agama Muslim. Bahasa Thailandnya Ibu apa? Bapau, Sawadikap. Air putih bahasa Thailandnya Namplau. Air putih meskipun bahasanya beda-beda tetap air putih. Begitu juga Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun sebutannya beda-beda, Tuhan, Allah, Identikong, God, itu punya hukum yang pasti. Meskipun bahasanya beda-beda, Tuhan itu punya hukum yang pasti. Apa? Hukum sebab akibat. Sebab akibat nama lainnya tabutuai. Nama lainnya hukum karma. Mau dia agama apa, suku agama, dari negara manapun, dan bibit padi tumbuh padi, dan bibit jagung tumbuh jagung. Nggak mungkin nanam bibit pohon mangga tumbuh jengkol atau pohon teh. Maka dari itu penting sekali kita belajar agama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Apapun agama kita, menurut Bante, maaf, ini menurut Bante, agama itu makanan rohani, makanan batin, seperti makanan sehari-hari. Ada makanan pokoknya, ada apa? Padi, nasi. Kalau pagi kukuruyuk. Jadi ada nasi, ada jagung, ada gaplek singkong, ada sagu. Apapun makanan itu yang penting membawa kesehatan. Begitu juga apapun agama kita, keyakinan kita, kita harus menjadi anak yang baik, orang yang baik, selalu menjaga keharmonisan di antara keluarga, di antara teman, dimanapun kita berada. Maka dari itu, Bante hanya ingin mengingatkan pada peringatan saja ini, marilah kita lebih semangat, rajin belajar sebagai anak yang baik, dan jangan melupakan pelajaran agama. Tidak hanya dipelajari, tapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah dalam kita praktek menjalankan agama, tentu tidak mudah karena kita belum biasa. Kalau kita udah biasa, ya kita sudah tenang. Siapa di antara kamu yang pengen punya wajah yang cantik ganteng, angkat tangan? Yang nggak angkat tangan berarti pengen wajahnya jelek. Oh, orang ini karena udah cantik jadi nggak angkat tangan. Baik. Apapun agama keyakinan kita, kalau mau punya wajah yang ganteng, cantik, resepnya sederhana. Harus memiliki kesabaran, memiliki pengendalian diri, selalu memancarkan cinta kasih dan kasih sayang,
selalu tersenyum dimanapun kapanpun berada. Duduk tersenyum, tidur tersenyum, berdiri tersenyum, jalan tersenyum. Mirip orang, selalu tersenyum mirip siapa? Mendingan mirip orang gila atau orang waras? Wah, pintar nih. Guru agamanya siapa? Guru agamanya gimana? Oh, di sini ada, di sini ada. Pak Edra di mana nih? Anak-anak marah tidak bagus, apalagi marah-marahan. Ini hanya contoh. Lebih baik dikatain mirip orang gila atau orang waras? Pintar. Kalau orang waras berarti tidak. Kalau orang gila berarti tidak. Kalau mirip monyet berarti bukan. Mirip monyet berarti bukan. Bukan monyet. Kalau mirip manusia berarti bukan manusia alias. Jadi kita senyum memancarkan tentang kasih. Lalu ada yang bilang, kok kamu mirip orang gila? Kasih senyum yang terbaik. Bingung dia. Dan Bante juga selalu berpesan, ingat, mau bahagia apa menderita? Mau menderita apa penyakitan? Pintar. Ada yang menjawab atau enggak, dua-duanya. Jadi mau sehat apa mau penyakitan? Mau menderita apa bahagia? Kita pakai bola mata berapa? 2. Yang telinga berapa? 2. Mulut? 1. Benarnya 1. Malah pernah ada yang bilang sama Bante, 3 Bante? Masa? Yang bingung-bingung harus kuliah dulu baru ngerti. Anak-anak, kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalau kita bisa bicara yang baik-baik, minimal dia. Kalau kita mau bahagia, mengikuti, mencontoh, melaksanakan yang baik-baik. Bante ingat, kurang lebih 15 tahun lalu Bante pernah diundang ke satu sekolah. Ini minta izin nih, Bapak Ibu nih, anak-anak sekarang ini lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Jadi takut nggak ketemu Bante lagi. Ya siapa tahu Bante pulang terus Bante nggak napas lagi. Ya Bante sih kalau bisa pengen usianya di atas 100 tahun lebih. Kalau sehat, bahagia, baru panjang umur. Kalau Bapak Ibu, anak-anak Bante doakan sehat, keluarga harmonis, tambah sukses batin duniawi, kaya raya, banyak harta, bahagia, keluarga harmonis, bijaksana, sabar, baru panjang umur. Harapan cita-citanya cepat tercapai. Bagus. Boleh amin, boleh satu, tetap sama. Jelas kan? Tadi Bante bilang, ya, agama sesuai dengan kecocokan masing-masing, ya. Bante minta izin, kurang lebih 15 tahun lalu Bante diminta ceramah di satu sekolah. Rajin anak-anak, Bante tolong motivasi, ingatkan rajin belajar, hormat berbakti orang tua, tidak mabuk-mabukan. Wah,
itu biasa. Tapi yang luar biasa, ini maaf nih sekali lagi jangan salah paham, jangan sampai mereka seks bebas. Maaf ya, Bapak ya, waduh, apalagi ada Pak Polisi nih, maaf Pak Kepit nih. Wah, yang lain mah gampang, tapi gimana supaya anak-anak tidak melakukan seks bebas? Menurut Bante, pintarlah mereka dibandingkan Bante teorinya. Jangan tanya prakteknya, Bante gak punya pacar, gak punya istri. Jadi tanya nanti mama papa kamu, ya. Nah, singkat cerita, Bante tanya sama guru agamanya, Pak, Bante minta izin, boleh tanya sesuatu yang pribadi? Boleh Bante, 2 kali, 3 kali, karena udah dapat izin. Pak Budi itu yang sebelah yang biru itu belakang Pak Budi, belakang. Yang ngobrol tuh. Yang dekat kamu tuh. Ya, tadi temennya tuh ngajak bicara tuh. Yang lebih kecil tuh Pak Budi, pasti belakang yang biru. Bukan itu, yang itu. Ya. Tadi teman kamu tuh. Yang kecil tuh pas belakang tuh tadi ngajak ngobrol tuh. Ya, bukan kamunya, yang sebelahnya bareng. Itu yang dekat kamu, iya. Ayo bareng-bareng yang ngobrol. Boleh senyum, boleh ketawa, tetap aturan sama, tertib ya. Tertib. Apalagi Bante ini nggak lama lagi nih. Ini yang terakhir. Ya. Kamu duduk di sini. Oke. Ya, yang satu belakangnya. Oke. Kamu boleh senyum, boleh ketawa, tapi nggak boleh ngobrol. Ya. Bante lanjutkan. Kurang lebih Bante bertanya kepada Pak Guru, dibilang boleh, lalu Bante tanya, maaf Pak Guru, ini bukan pengalaman Pak Guru. Ini bukan pengalaman Pak Guru, tapi pengalaman teman-teman Pak Guru. Pak Guru udah menikah, sudah Bante. Sudah punya istri, sudah Bante. Sudah Bante. Punya teman laki-laki, punya. Nah, ini sesama lelaki, termasuk ibu-ibu juga suka bercerita. Menurut pengalaman teman Pak Guru, berapa lama puncak kenikmatan hubungan seks? Dan Bakti nggak tanya pengalaman suami-suami ibu guru, dan nggak tanya juga pengalaman bapak guru yang sudah menikah. Maaf ya Pak ya, waduh, kamu bilang, langsung. Tapi di kelas itu sepi, tenang langsung. Langsung, iya Pak ya tahu, Kenzo ya namanya ya. Kenzo. Sudah menikah? Oh, ya. Iya, karena waktu yang terbatas dan anak-anak mau tahu jawabannya, tunggu tanggal 22. Dan kalau nggak ada halangan, tanggal 22 Bante ke sekolah budi. Menurut kamu mendingan Bante menjawabnya nanti apa sekarang? Pasti ya? Udah siap mendengarkan? Ya.
coba kamu pikir-pikir ya. Dan Bapak mengingatkan yang sudah nonton film dewasa, yang baca-baca, yang cerita dewasa, mulai saat ini dan seterusnya cukup sampai kamu menikah daripada kamu pusing. Jangan sampai ada umat dia punya keponakan masih SMP sama teman wanitanya yang dianggap pacar, dia bikin film hubungan suami istri yang terus dapat bonus 9 bulan 10 hari. Kalau kamu masih SMP, SMK, pulang ke rumah kasih tahu mami, papi, mama, papa, ibu, bapak, sebentar lagi bu jadi kakek nenek. Jangan tanya Bante berapa lama. Maaf, Bante bukan sok suci. Bante pun masih belajar dari orang baik. Termasuk dari remaja sampai sekarang. Bahkan ke teman-teman Bante belum jadi Bante, dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin. Kenapa masih muda, masih remaja, rajin pelihara, rajin ke tempat ibadah. Karena kenapa saya rajin ke tempat ibadah? Karena saya merasa belum baik, belum punya banyak tabungan kebaikan. Sedangkan umur nggak tahu. Dan kenapa bikin saya bisa bertahan? Karena saya takut penyakit. Karena dari teman saya yang udah nakal-nakal, maaf ya, karena Bante waktunya terbatas. Sebetulnya Bante sudah mengurangi jadwal karena permintaan Pak Udi. Bante juga lama tinggal di daerah Padang Utara, kurang lebih 14 tahun setelah jadi Bante, bahkan dari sekolah minggu. Jadi sebagai ungkapan terima kasih, termasuk nanti Bante komunikasi sama Ustaz Andres ya. Semoga tanggal 22 datangnya juga. Yang kena penyakit kelamin pada saat dia buang air kecil itu sakitnya minta ampun. Semoga dan alami dan jangan coba-coba. Asal kamu tahu, menurut kamu punya kenikmatannya berapa lama? 2 jam, 3 jam. Itu waktu saya remaja pikir orang hubungan suami itu istri itu kuat 2 jam 3 jam. Maaf, nama saya Andri. Teman saya bilang lu mati di goblok tolong. Udah sampai 1 jam 2 jam 3 jam nggak sampai. Pak Guru yang Bante tanya itu begitu Bante tanya dia langsung diam. Pak Guru, ini bukan pengalaman Pak Guru, tapi pengalaman teman-teman Pak Guru yang laki-laki. Diam aja. Pak Guru, tadi kan Bante udah tanya, boleh nggak Pak? Tanya yang pribadi, Pak Guru bilang boleh. Ini pengalaman teman Pak Guru berapa lama? Kurang lebih 5 kali. Pak Gurunya diam, murid-murid yang di kelas diam. Dengan malu-malu Pak Gurunya angkat tangannya 1 menit. Punya kenikmatan hubungan suami istri bahasa itu 1 menit. Kamu sekarang ketawa, tapi jangan dipraktekin ya, jangan gara-gara 1 menit tanggung jawab seumur hidup kamu. Terutama murid-murid yang wanita, jangan kena rayuan gombal. Ya, laki-laki yang baik ada, tapi ada juga yang gak baik.
Kalau kamu baca di media massa, di media sosial, setelah hubungan suami istri hamil, laki-lakinya sesama pelajar bahkan sampai mahasiswi, bukannya bertanggung jawab, dia bunuh. Dan Bante juga ingin mengingatkan murid-murid yang laki-laki, kamu juga harus pintar. Karena 15 tahun yang lalu ada umat cerita sama Bante, dia punya anak laki-laki, masih SMP, tapi bukan sekolahnya, enggak di sekolah budi, enggak sekolah di Setia Bakti dan sekolah berwisata, sekolah yang lain. Temennya yang wanita mengajak hubungan suami istri gratis. Tapi kalau hamil tanggung jawab, makanya yang laki-laki pun jangan sampai menggoda dan jangan sampai tergoda. Jadi baik yang laki yang perempuan jangan menggoda. Dan siapa yang lempar kertas? Siapa tadi yang lempar? Siapa tadi? Teman-teman kamu tadi. Nih, Bante yakin teman kamu yang belakang dan samping jujur. Jadi kamu kemarin namanya siapa? Ya. Iya, Bante sih tadi pas Bante lewat sini, jadi Bante lihat ada yang terbang. Jadi Bante nggak lihat siapa yang lempar. Nih, kamu mau nilainya bagus atau nilainya jelek? Kamu mau temenin Bante di sini atau nanti pulang bareng-bareng temennya? Ayo. Kalau kamu nggak kemari, nanti kamu pulangnya belakangan. Ya, Bante Sarain sama Pak Guru yang ngatur dah. Ingat ya, ingat. Jangan gara-gara 1 menit nyesal seumur hidup. Emang kamu pikir enak orang menikah? Tanya teman kamu yang udah punya pacar. Baru punya pacar aja diteleponin nggak diangkat, WA nggak dibales, kesel nggak? Cerewet bawel, suka ngatur, nggak gampang kan? Makanya jangan punya pacar dulu, apalagi jangan sampai lewat batas. Ini maaf, pada saat peringatan Asada ini, Bante tidak hanya mengajarkan agama, tapi membekali budi pekerti dan pengendalian diri demi kebaikan kamu, demi kebaikan kamu, ya, jelas paham? Jadi kalau masalah agama itu kecocokan kita. Yang penting teori agama yang itu sangat baik dan bermanfaat, jauh lebih baik kalau kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Kita punya bola mata berapa? 2. Dan telinga berapa? 2. Kalau kita mau bahagia, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, ada yang membawa penyakit, menimbulkan penderitaan, ada yang membawa kesehatan, menimbulkan kebahagiaan. Maka dari itu, kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, minimal diam. Mengikuti, mencontoh, melaksanakan yang baik-baik. Tidak mencontoh, tidak mengikuti yang tidak baik. Tapi harus mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik, berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik. Dan Bante berharap anak-anak meskipun
Ya Bapak Ibu, anak-anak semua, meskipun kita beda orang tua, beda kakek nenek leluhur, suku, agama, ras, golongan, atau kepercayaan, kita bisa bersama-sama dalam melaksanakan cinta kasih sayang, melaksanakan tolong menolong, toleransi. Contohnya, pada saat orang tua kita sakit, atau yang sudah menikah istrinya sakit atau anaknya sakit, pada saat ke dokter, satu pun tidak ada yang pernah bertanya dokter agamanya apa, perawat agamanya apa, obat yang diminum yang bikin agamanya apa, sukunya apa. Selama dokter itu baik, selama perawat itu baik, selama obatnya bisa menyembuhkan, terima kasih. Bante, ketika Bante sakit, Bante sangat terima kasih. Ketika Bante sakit, kalau agama Buddha, biasa Bante dikasih gratis. Bante pernah berobat ke dokter agamanya Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, agama Islam, dan agama Konghucu, agama apapun juga. Ketika Bante sakit, Bante terima kasih, Bante dikasih gratis. Karena Bante tidak cari uang, jadi dikasih gratis. Oh, kalau Bante ceramah, Bante dapat. Bante tidak pernah mengharapkan. Dan kalau dapat, sebagian besar Bante sumbangkan. Kenapa? Karena Bante butuh berbuat baik. Untuk berbuat baik. Maka dari itu, pesan yang terakhir, hati-hati dengan media sosial. Jejak media sosial itu tersimpan dan hati-hati. Undang-undang ITE sekarang ini di atas 5 tahun. Kalau kamu menghujat, memfitnah, melakukan ujaran kebencian, ada bukti, lebih dari 1 orang akan dipenjara langsung. Jadi Bante mengingatkan, ya. Kamu tolong duduk ke tempat. Ya, ingat ya, tertib rapi. Kamu kan ganteng dan cantik nih. Silakan duduk. Kamu juga. Ya, ya. Ya, semoga yang duduk di depan gak kasar jengkel. Enggak ya, bagus, tapi harus tertib. Ya, semoga teori-teori agama yang telah kita pelajari kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah selalu pada saat kita minum resep air putih, meskipun ucapannya beda-beda, tetap air putih. Begitu juga Tuhan, meskipun sebutannya beda-beda, Tuhan, Allah, Etikom, Sang Yang Widi, God, Tuhan punya hukum yang pasti. Hukum sebab akibat, nama lainnya tabut tuai, nama lainnya hukum karma. Apapun yang kita ucapkan, kita lakukan, kita pikirkan, kita sendiri yang menerimanya. Kita semua bersikap jari dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bante berharap kita semua selalu menjadi anak yang baik, orang yang baik, hormat dan berbakti kepada orang tua, kakek nenek, setelah menikah, ke mertua juga, selalu berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik, mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik demi kebahagiaan semua makhluk. Kita semua mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Saru, saru, saru.
Ya, selama MC-nya belum bicara, Bante mengingatkan ya, hati-hati ya. Satu menit, hati-hati ya. Dan ketika Bante bicara sama umat yang dia menikah, pernikahan pertama gagal, bercerai, dia menikah lagi, ternyata dia bilang, Bante, nggak sampai 1 menit. Ingat, nggak sampai 1 menit. Jadi jangan karena yang 1 menit nggak sampai 1 menit akhirnya menderita seumur hidup ya. Jelas? Paham? Terima kasih. Bapak Edi Kurniawan SNM. Bante senang sekali kalau memetikkan air parita, air doa. Bahkan ketika awal-awal Bante setelah jadi anggota sangga pulang ke Indonesia tahun 1998. Jadi berapa tahun yang lalu? 27 tahun yang lalu ya. Waktu itu nama saya masih Bante Agaripo. Karena waktu terus mama Bante keluar 2 tahun, karena mama Bante dibujuk 2 tahun untuk tinggal di sekolah, tidak mau ya. Dibujuk untuk tinggal sama anak cucu nggak mau. Tidak mau ada perawat, tidak mau ada pembantu ya. Bante keluar terus mama kurang lebih 2 tahun setengah. Bante terus masuk lagi, namanya baru Bante Anando. Dan terima kasih juga atas bantuan Bapak Ibu, anak-anak semua. Bante, jadi Bante yang kedua ini sudah 10 tahun lebih. Lumayan ya. Dan sekarang kita semua bersikap mandiri. Marilah Bapak Ibu dan anak-anak semua, perbuatan baik yang telah kita lakukan hari ini, selalu berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik, yang berupa tenaga, nasihat, mengajar maupun perbuatan baik lain. Semua perbuatan baik yang telah kita lakukan pasti menghasilkan kebahagiaan. Kita berikan dengan pancaran cinta, kasih dan kasih sayang untuk mama, papa, kakek, nenek, leluhur, saudara-saudara, para guru, para sahabat, teman-teman, para donatur, baik hari ini maupun di waktu sebelumnya, baik kehidupan sekarang maupun di kehidupan sebelumnya, serta semua makhluk yang ada di tempat ini, di
sekolah, di kampus, di semua tempat ibadah, di rumah, di toko, di pabrik, di kantor, di perusahaan, semua makhluk yang ada di jalan, di air, di dalam udara maupun dalam semesta. Semoga semua makhluk turut berbahagia, selalu hidup berbahagia, cepat terbebas dari penderitaan, kebencian, penyakit, kesukaran, halangan di tangan cepat berlalu, kesehatan, keharmonisan keluarga, tambah sukses batin duniawi, kaya raya, bijaksana, sabar, damai, bahagia, panjang umur, memiliki kebijaksanaan yang baik, memiliki kesabaran yang baik, keluarga harmonis, bahagia, kaya raya, sabar, damai, bahagia, panjang umur, cepat memperoleh kebahagiaan sejati, bebas dari semua penderitaan, tercapai lagi banyak. Harapan dan cita-cita kita cepat tercapai berkat banyak berbuat baik, bertingkah laku baik, banyak berdana, rajin tekun bermeditasi. Tuhan Yang Esa selalu melindungi dan membimbing kita semua. Dia tawani wahabura pariparenti sagarang ewa mewaito dinang betanang upakapati icintan patitan Tuhan kepamewa senjatu sape kerento sangkapa dando panaraso yata manijo teraso yata sabitiyo miwajanto sabaro gomina satu mate pawantuan tarayo suki digayo bawa abiwa dada silisan jaruda bacayno cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang sabal satruna santo sabal satruna santo sabal satruna santo karatana taya nubawina jayanto bodia melesa kianana diwadano ewang tuang wijayo jaya sujaya manggale aparajita palangke sise patawi bokare abisege sabah budana agapato pamodati sudah katang sumanggalan subah batang suhutitan sukarno sumuto caswitan brahmacari so pada kinang kaya kama waca kama pada kinang pada kinang manokama pandidite pada kinang nikatuan dalam bantate pada kineng sabah satuna santo sabah satuna santo sabah satuna santo ratana taya nubawina ratana taya tejesa duka ruka baya wera soka satu jumpa dewa aneka antaranya pilina santo asesato jaya sini dan labang soti bagian suka belang siria yujawa muja buka mudi jaya sawa santawa saja yuja jiwa sini bawan dan bawantu sabah mangalang rakan tu sabah dewata sabah budanu bawina sada soti bawantu teh bawantu sabah mangalang rakan tu sabah dewata sabah dhamma bawina sada soti bawantu teh bawantu sabah mangalang rakan tu sabah dewata sabah sangga bawina sada soti bawantu teh. Pak Guru, Ibu Guru, Bante minta maaf ya. Bante nggak berpikir air panita ya. Tadi Bante melalui doa saja, karena Bante harus cepat-cepat berangkat ke rumah sakit ya. Bante harus fisioterapi, jadi Bante minta maaf.
Dan kami juga memberikan informasi Bante nama sekarang lebih dari 3, bukan karena patungnya banyak ya. Yang pertama, setelah lebih dari 3, Bante memberikan penghormatan kepada orang tua Bante, kakek nenek Bante, sanak saudara, para guru, para sahabat, donatur dan semua makhluk. Bante mengucapkan terima kasih dan Bante mohon maaf kalau Bante pernah berbuat salah di kehidupan sekarang maupun sebelumnya. Terima kasih, ingat ya, selalu menjadi anak baik, orang baik dimanapun berada, meskipun ada kalanya kebaikan kita nggak dihargai, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yang Maha Esa telah membuat hukum yang pasti, hukum sebab akibat. Terima kasih.